Nerawang nih ceritanya. Kemenangan bisa di pihak daripada timnas kita. Ada pesan langitnya ini Mas. Kalau misalnya timnas kita mau pengen menang, kalau ada leluhur kita dulunya misalnya pesugihan, apa yang dilakukannya? Dia sudah menyedot daripada rezeki dari 7 keturunannya. Saya ngelihat dari belakang itu biasanya di pundak belakang itu kayak ada akar hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu karma darah atau kutukan leluhur. Takdir, cinta, rezeki, dan penyakit. Kayaknya banyak yang mengalami ini. Bagi Sobat Kumis di rumah harus dengerin ini, maksudnya keturunan tuh ternyata membawa karma sendiri ya. Dan saat ini telah hadir studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau bisa dibilang pakar spiritual. Mari kita sambut Madam Louis. Madam Louis, malam. Assalamualaikum. Malam Mas Sofi, waalaikumsalam. Kayaknya senang nih kalau Madam Louis main kesini nih, kayaknya banyak cerita nih. Amin, alhamdulillah kan. Kira-kira lagi sibuk apa nih? Kalau dilihat medsosnya kan sibuk gembar-gembor mau bikin buku ya kalau nggak salah. Iya, sebenarnya aku mungkin kira-kira akhir bulan atau awal bulan Juli nanti sudah launching buku yang berjudul Kitab Aura. Jadi di mana di Kitab Aura ini akan membahas tentang pemahaman aura dari sudut semua keyakinan dan bagaimana cara ngeberesinya. Nanti ditunggu aja ya buat pemirsa di rumah. Berarti mau diterbitkan nih secara ini? Iya, sedang dalam proses layout. Jadi dipercetakan lagi diberesin gitu Mas. Kira-kira kalau untuk Sobat Kumis di rumah nih yang orang biasa mau tahu aura, baca buku itu manfaatnya apakah akan bisa langsung baca aura atau gimana nih Madam? Oh bisa, karena kan kebanyakan sekarang ya saya sendiri suka ngebaca-baca buku aura itu kayaknya kita bosan dan boring gitu. Oke. Nah jadi pesan dari buku aura ini adalah buku ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dirasakan dan dikerjakan supaya bisa merubah hidup sih. Karena menurut aku aura itu bukan hanya sekedar color, aura bukan hanya sekedar warna. Menurut aku aura itu sebenarnya kalau di muslim itu dikatakan cahaya atau tajali. Jadi aura itu menurut aku adalah kompas kehidupan. Jadi bukan orang kan kalau aura warna ini, warna itu. Nah, jadi aura itu adalah bagian daripada kompas kehidupan kita. Jadi kalau aura kita bagus, maka apapun yang kita kerjakan pasti bagus. Oke, berarti banyak kiat-kiatnya di situ ya. Banyak, nanti Tips ditunggu and triknya ya. juga gitu ya. Ditunggu aja tanggal Oke. terbitnya. Sabar ya buat Kumis ya, mudah-mudahan lancar ya sama Madam sampai ntar terbit ya, maksudnya Amin. bestseller mudah-mudahan. Madam, keluar nih iseng-iseng kita ngomong nanti malam kayaknya mau ada pertandingan Indonesia lawan Cina ya. Iya, kayaknya ini 2 jam ke depan ada pertandingan tim nasional kita buat melawan Cina di GBK Gelora Bung Karno kalau nggak salah ya. Boleh tahu nggak prediksi Madam sendiri gimana nih? Maksudnya ya iseng-iseng aja buat pembukaan gitu Madam. Jadi nerawang nih ceritanya. Nah, kalau pribadi aku sendiri kemenangan bisa di pihak daripada timnas kita. Tetapi ada pesan langitnya ini Mas. Kalau misalnya timnas kita mau pengen menang, ada nih ininya pesan langitnya untuk hari ini gitu. Apa tuh Madam? Jadi kalau misalnya timnas kita pengen menang ya, sesuatu yang saya rasakan jadi gini nih bicaranya. Kalau timnas kita bisa menahan tidak ada gol sampai 70 menit pertama, maka itu bisa menang. Jadi di 70 menit pertama kalau timnas kita bisa menahan untuk China tidak mencetak gol, itu pasti menang. Tapi di 7 menit
70 menit pertama kalau misalnya timnas kita memberikan peluang kepada China untuk mencetak gol, itu bisa jadi seri atau kalah. Oke. Berarti intinya timnas kita harus bertahan ya. Iya, harus bertahan di 70 menit pertama. Karena memang kalau kita lihat hitung-hitungan juga itu sebenarnya kan tanggal 5 itu Kemis, Mas. Kemis Pon. Nah, kalau dari hitungan tanggal juga itu jatuhnya dapatnya itu angka 15. Dan kalau kita melihat dari hitungan planet atau astrologi itu jatuhnya planet Jupiter. Nah, Jupiter ini kan selalu berhubungan dengan keberuntungan gitu. Dan mainnya di kandang sendiri. Sebenarnya untuk peluang menang itu banyak, Mas, gitu. Banyak. Energi leluhur itu juga berperan serta. Tetapi yang saya bilang tadi, kalau timnas kita bisa menahan ya sampai di 70 menit pertama tidak ada gol dari pihak lawan, ya pasti menang. Oke. Ini cuman prediksi ya, balik lagi kita disclaimer dulu. Dan Madam, ngomong-ngomong tentang main di kandang, berarti kan ada hubungan dengan Gelora Bung Karno. Yes. Dan itu tuh ada gak sih cerita-cerita mistis sama Gelora Bung Karno itu tuh kan katanya ada kaitannya gitu antara permainan di situ dengan Gelora Bung Karno-nya itu. Ada, karena ada beberapa fenomena. Kan ada beberapa pemain itu yang tiba-tiba bisa mencetak gol di luar daripada nalar kita manusia. Karena sebenarnya memang secara histori Gelora Bung Karno ini dibangun di tanah yang merupakan tanah-tanah leluhur. Banyak di sana kuburan-kuburan tua. Jadi sebelum itu dibangun, dari mulai Tanah Abang sampai Senayan itu memang banyak, Mas, makam-makam keramat. Jadi Gelora Bung Karno tidak semata-mata dibangun di tanah biasa, tetapi di tanah yang mempunyai histori tersendiri gitu. Nah, secara frekuensi Gelora Bung Karno ini memang memiliki satu energi Chi, atau banyak mengatakan itu secara batin itu Chi prana dunia. Kenapa? Dia menjadi satu portal, di sekelilingnya ada Istana Negara, ya kan? Terus ada Monas. Nah, sekelilingnya lagi ada makam-makam tua yang memang dipercaya mempunyai sesuatu nilai histori tersendiri. Jadi sebenarnya makanya dikatakan Gelora Bung Karno ini adalah Chi prananya untuk di daerah Jakarta atau portal. Terus pada saat peresmian daripada Gelora Bung Karno ini juga kan Soekarno itu memercikan air suci di 4 penjuru. 4 penjuru. Jadi itu memang dibangun tidak semata-mata dibangun karena dibangun asal-asalan gitu loh, Mas. Karena butuh stadion gitu ya. Iya, tapi jadi ada nilai historinya di kuat di situ ya. Kuat, energinya juga kuat. Makanya dijuluki salah satu Chi prananya dunia untuk di Jakarta. Tapi dari cerita-cerita yang Madam tahu, emang ada nggak sih cerita mistis di situ? Maksudnya entah itu bentuk penampakan atau apa gitu? Yang paling sering kan kalau penampakan di Gelora Bung Karno itu adalah seorang wanita berbaju putih dan selalu terlihat oleh para penonton itu selalu di lorong VIP. Nah, secara tak kasat mata sebenarnya si energi penampakan inilah kita bilang ya, bukan hantu ya. Sebenarnya itu bukan menakut-nakuti, tetapi kalau di dunia manusia tugasnya adalah untuk menjaga keamanan, kestabilan orang yang iseng gitu. Nah, jadi beliau untuk menjaga, dan ada beberapa penampakan-penampakan kayak orang tua. Nah, pada saat pembangunan Gelora Bung Karno kan ada yang beberapa yang meninggal kan. Jadi itu bukan menjadi hantu, tidak, mereka menjadi penjaga Stadion Gelora Bung Karno. Itu sih, jadi bukan hantu. Jadi itu menjadi energi yang menjaga kestabilan secara energi di sana kayak gitu. Jadi bukan hantu ya. Oke. Nah, Madam, kita mau masuk nih ke pembahasan kita nih. Kali ini tentang karma darah, kutukan leluhur dalam takdir, cinta, rezeki, dan penyakit. Yes. Dari pembahasannya tuh udah agak-agak serem. Iya, ngeri ya maksudnya. Ini apa gitu? Nah, pengertian dari karma darah itu sendiri apa, Madam? Nah, kita ambil kata-kata karma dulu ya. Karma adalah bagian daripada
pengulangan, sesuatu yang harus kita tebus, sesuatu yang harus kita bayar. Nah itu kalau kita cerita tentang karma. Nah kenapa dikatakan karma, karma berdarah? Jadi begini, secara biologis, nah kita ini lahir, berarti kan kita membawa darah daripada orang tua dan leluhur kita, itu secara biologis. Benar. Ya sebagai contoh misal kalau anak bayi lahir itu katanya darahnya masih suci, masih bersih, itu secara biologis. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadari bahwasanya selain secara biologis kita adalah membawa darah daripada keturunan. Di sana sebenarnya kita membawa memori, Mas. Ada rekam jejak memori yang kita bawa, bisa jadi itu tentang dosa besar leluhur kita masa lalu, bisa jadi tentang kutukan. Nah, itu bisa kita lihat dari silsilah keturunan dari mulai 3 sampai ke 16. Jadi itu masih mengalir tuh jejaknya. Nah, bisa jadi ada niatan. Jadi contoh kayak misalnya, kenapa misalnya orang susah dapat rezeki? Kenapa orang sering misalnya keguguran terus? Kenapa orang kok hidupnya susah terus? Kenapa orang selalu misalnya nggak dapat jodoh atau pattern pola pengulangan? Nah, itu bagian daripada karma berdarah itu juga. Jadi karma berdarah itu pun ada tingkatan-tingkatannya kayak gitu. Jadi karma berdarah itu adalah jejak rekam biologis yang kita bawa di DNA kita. Nah itu bisa jadi dosa-dosa, sumpah serapah, atau dulunya kita pernah misalnya leluhur kita itu menyembah berhala ataupun menjalankan ritual-ritual sesat. Nah si pendampingnya ini akan turun-temurun kepada generasinya secara garis keturunan. Nah jadi ini di mana adanya nih, rekam jejaknya di mana adanya? Nah adanya itu namanya di sidik aura. Sidik aura. Jadi nantinya dia akan ada di aura jiwa kita tersimpan. Makanya orang sulit mendapatkan rezeki ataupun ada orang bermasalah hidup sebenarnya berhubungan dengan aura. Makanya saya bilang aura itu bukan sekedar color, tetapi dia adalah bagian dari kompas kehidupan. Jadi kalau secara garis besarnya karma berdarah adalah sesuatu yang diturunkan kepada kita, terakumulasi di darah dan dia tersimpan sebagai programming tersembunyi di aura kita secara garis keturunan, aura jiwa ya, gitu. Karena aura juga ada lapis-lapisannya kan, gitu. Oke. Jadi programming tersembunyi, gitu. Ya, yang kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu, kita nggak mau, gitu. Maksudnya tahu-tahu ya ada. sudah seperti ini, gitu, ada, gitu. Jadi berarti programming tersembunyi ini adalah seperti kita menjalankan sebuah naskah, tapi nggak naskah kita, Mas, nggak takdir kita sebenarnya, gitu. Jadi harusnya takdir kita bukan itu gitu. Tapi karena kita membawa sebuah programming tersembunyi dari DNA kita ya, yang tersembunyi di mana? Di lapisan aura secara garis keturunan. Nah, ada yang menyadari programming tersembunyi ini. Akhirnya kan dia mencari cara biar benar. Nah, yang paling sulit itu dia tidak menyadari ada programming tersembunyi. Misal kalau di handphone mungkin ada virus tersembunyi gitu yang kita nggak tahu. Ketika kita beli handphonenya udah ada virus nih gitu. Nah, analoginya seperti itulah kira-kira. Analoginya biar bisa dimengerti. Iya, biar orang mengerti gitu. Apabila kamu lahir, kamu sebenarnya sudah membawa satu programming yang diwariskan kepada kamu melalui DNA, tetapi itu adanya di aura jiwa kamu, gitu. Jadi lebih gampang ya memahaminya gitu. Kan banyak yang bilang juga nasib seorang itu dipengaruhi oleh kutukan leluhur. Yes. Apa benar takdir seorang itu bisa dikunci oleh dosa masa lalunya? Oh bisa, Mas. Nah ini tadi kan kita udah bicara bahwasanya ada programming tersembunyi di sana. Nah sebagai contoh misal kalau ada leluhur kita dulunya misalnya pesugihan. Nah itu kan menurun kepada kita. Apa yang dilakukannya? Dia sudah menyedot daripada rezeki dari 7 keturunannya. Itu kayak emang gitu. cara Itu kerja benar. pesugihan seperti itu, Mas? Iya, pesugihan seperti itu. Misalnya sekarang orang sugih nih. Nah, misalnya nih, Mas pesugihan nih, misalnya. Nah, sekarang kaya raya, tetapi Mas nggak tahu sebenarnya
7 sampai ke 13 keturunan Mas sudah menyedot daripada rezeki keturunan daripada Mas sendiri kayak gitu. Itu kan namanya secret contract, kerja rahasia. Nah, inilah yang nantinya menjadi programming tersembunyi di keturunan Mas. Jadi akhirnya keturunan itu kan nggak menyadari bahwasanya sebenarnya dia menjalani naskah yang bukan naskah hidupnya dia gitu loh Mas. Harusnya hidupnya bagus, harusnya hidupnya berkelimpahan. Kenapa jadi amburadul gini? Karena dia membawa naskah yang bukan takdirnya. Sebenarnya naskah ini bukan nasibnya gitu, tapi ya mau nggak mau dia harus menjalankan. Makanya kalau dulu kan suka ada omongan nih ya, kita ini lahir ke dunia untuk menjalankan karma. Tetapi mungkin itu pemahaman saya dahulu. Kalau pemahaman sekarang kita harus rubah mindset. Kita lahir ke dunia bukan menjalankan karma, tetapi untuk menebus dan mensucikannya, memotongnya. Nah kalau misalnya kita menjalankan aja, berarti kita menjalankan takdir yang bukan takdir kita dong. Berarti kita menjalankan naskah yang bukan naskah hidup kita dong, yang bukan skenario hidup kita. Kalau kita lahir ke dunia menjalankan karma, tetapi kan untuk pemahaman daripada keyakinan tertentu ini mungkin nggak sama. Ini hanya konsumsi saya pribadi ya kayak gitu. Karena ada beberapa pemahaman dari agama yang menyatakan kalau kita lahir memang untuk menjalani karma. Memang pemahaman itu dulu menurut saya iya gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, saya merasa kalau kita lahir ini enggak untuk menjalani karma itu, tetapi bagaimana caranya kita tebus, kita potong, kita sucikan, dan kita menjalankan takdir kita yang baru gitu. Bukan menjalankan programming yang tersembunyi tadi kayak gitu. Intinya ya, seperti paham itu ya. Ya cukup paham lah kalau secara logikanya dianalogin kayak gitu. Iya. Cuman pernah yang saya tahu nih ada dalam satu sudut pandang, kita sebut aja agama ya. Agama. Dalam Kristen atau di Islam itu kan ternyata mereka tuh bilang selalu bayi yang lahir ke dunia suci. Dan dari sudut pandang madam yang ini dia membawa karma atau membawa kutukan gitu. Itu ada nggak sih penjelasannya untuk itu? Ya. Ada sih Mas. Kalau dari pemahaman Muslim sebenarnya mereka nggak ada tuh kutukan, karma berdarah, nggak ada. Tetapi di pemahaman Muslim itu ada. Misalnya orang yang mengkhianati Allah maka dia akan diajab misal. Atau orang-orang yang tidak menjalankan syariatnya maka akan gimana. Nah kalau di Muslim ini menurut saya ya maaf mungkin ada yang kurang sepaham, gak masalah, ini hanya konsumsi saya pribadi. Kalau di Muslim itu setahu saya dia tidak mengatakan itu karma, dia tidak mengatakan itu ada kutukan, tetapi di Muslim itu dikatakan bahwasanya dampak daripada perbuatan jahat seseorang maka anak cucunya akan mendapatkannya. Jadi dampak sosialnya. Kalau untuk di Muslim. Nah kalau untuk di Kristen sendiri sama. Mereka juga tidak mengatakan ada karma, ada kutukan. Tetapi di sana juga mengatakan ada orang-orang yang menyembah berhala, maka akan aku titik. Nah panjangin sendiri deh. Jadi sebenarnya kolerasinya tetap ada, cuma ada, ya. bahasanya yang berbeda. Tapi gitu. Intinya ada garis itunya ya, maksudnya berhubungan ya. Ada. Kalau ada seorang yang dalam hidupnya selalu gagal dalam percintaan, rezekinya mandek atau selalu gampang sakit, itu bisa dibilang nggak satu kutukan darah gitu maksudnya? Bisa jadi, bisa iya, tapi rata-rata bisa iya. Nah contoh, jadi ini ada 3 ya. Nah kalau misalnya orang sulit dapat jodoh, nah aku ada nanti cerita tentang ada satu klien saya yang sama case-nya begini. Terkadang kalau orang sulit dapat jodoh, cantik, pekerjaan bagus, finansial bagus. Nah terkadang ada leluhurnya pernah menyakiti hati orang lain. Ya itu bisa jadi, atau ada pernah perjanjian seperti ini, saya gak akan pernah menikah lagi, saya sumpahkan. Atau pernah disumpah orang lain, misalnya dia menyakiti seseorang, nah dia disumpah dong, kamu dan keturunanmu gak akan pernah mendapatkan jodoh yang bagus. Nah itu namanya karma berdarah untuk jodoh. Nah kalau untuk rezeki, karma berdarahnya itu, kutukan berdarahnya adalah mungkin leluhurnya dahulu pernah menjalankan ritual-ritual, contoh tadi pesugihan, atau pernah mengambil rezeki orang lain, atau pernah
uang itu hasilnya itu dengan menipu. Biasanya karma berdarah kalau untuk kerejekian itu biasanya warisan sih Mas. Orang perhatikan kan orang yang suka tamak dengan warisan itu, lihat dah kehidupannya Mas. Sampai berapa turunannya itu suka mesti kan, oh iya dulu kan jahat mengambil warisan ininya, oh ininya gitu. Nah, Banyak itu kasus begitu ya. itu namanya karma uang, atau uang dulu itu didapatkannya dengan ritual-ritual sesat, bisa juga. Nah, biasanya terjadilah karma berdarah mengenai uang. Nah, kalau mengenai tentang kesehatan, biasanya yaitu tadi leluhur-leluhur kita terkadang menjalankan ritual-ritual yang zaman dulu dia nggak tahu ada perjanjian kontrak nggak. Nah, akhirnya ada hodam-hodam yang turun-temurun masih ngikut. Jadi misalnya ini Mas, dulu leluhur kita itu berguru, merapalkan ilmu-ilmu. Nah itu akhirnya setelah keturunannya sampai ke 13 keturunan, si hodam ini masih ngikut Mas, menagih janji. Nah jadi hodam yang hidup itu saya bilang tadi termasuk itu programming tersembunyi ini dalam diri kita, itu merusak sel-sel mekanisme tubuh kita. Karena kita nggak tahu ada entitas, ada energi-energi yang menumpang di badan kita. Nah itu mempengaruhi banget Mas sama kesehatan tubuh. Dan itu ada di saya itu Mas. Karma berdarah kesehatan itu ada di saya. Karena ketika saya membebaskan diri saya dari karma berdarah kesehatan, ketika dipoto itu setengah badan saya ini hitam, masih ada fotonya. Jadi saya sakit di rumah sakit, tiba-tiba ada teman saya moto, itu setengah ini hitam Mas. Jadi saya membawa karma berdarah mengenai kesehatan. Jadi si entitas ini sudah merasuki badan saya puluhan tahun. Nah dan mengeluarkannya itu nggak gampang Mas, nggak hanya dipikirkan orang segampang itu. Jadi butuh cara, butuh ritual, butuh orang lain juga gitu. Jadi saya nggak hanya diri saya, butuh orang lain juga, butuh guru-guru saya untuk memutuskan karma berdarah ini gitu. Jadi seperti itu kalau untuk karma tentang berdarah keuangan, cinta dan kesehatan. Berarti ada penjelasannya semuanya ya. Ada. Tapi ada nggak sih Madam tanda-tanda khusus dan secara jelas nih kelihatan ketika seseorang tuh sedang memikul beban spiritual dari leluhurnya gitu? Tanda-tandanya sangat gampang sih Mas. Yang pertama tadi, perhatikan ya buat teman-teman yang mungkin pencinta kupas mistis dan vision. Jika tanda-tanda ini ada di antara kamu-kamu, berarti Anda mungkin membawa salah satu karma berdarah, cuma di bagian mana gitu ya. Nah misal yang pertama ada pattern, pola pengulangan. Jadi pengulangan itu misal kalau berpacaran sering disakiti, sering dicampakkan, padahal udah baik banget nih sama pacar tuh, dicampakkan melulu. Dan itu terakumulasi misal 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu. Terus kalau misalnya sudah ngumpulin uang tapi gak pernah bisa nabung nih Mas, bangkrut melulu. Dan diperhatikan pasti polanya itu setiap berapa tahun kayak gitu. Terus sakit-sakitan, udah ke dokter, udah kemana tapi gak kunjung sembuh dan gak jelas penyakit apa. Ntar dokter bilang sakit ini, sakit itu gitu. Dan mencari rezeki yang sulit. Nah itu yang paling gampang dah dilihatnya kayak gitu. Gampang banget itu dilihatnya, nggak usah yang ribet-ribet. Tapi kalau misalnya saya dari kacamata batin, pertama orang datang ke saya udah tahu nih, ini ada karma berdarah apa nih gitu. Karena ada sidik ya, ada sidik rasa, ada sidik batin, ada sidik tubuh, itu bisa kita lihat sidiknya dari mana kayak gitu. Oke. Nah Madam, ada pertanyaan, kalau kutukan leluhur itu nyata, bagaimana cara nyembuhinnya? Jadi penyembuhannya sebenarnya setiap tempat berbeda ya. Lain lubuk, lain ikannya. Misalnya di Kalimantan caranya beda, di Jakarta beda gitu, di Sumatera beda, Bali beda. Nah kebenaran saya kan dibesarkan di keluarga Sumatera dan Bali ya gitu. Jadi 2 culture ini sebenarnya saya pakai buat untuk relaxing, purifikasi kan kayak gitu. Nah mau tekniknya seperti apa sebenarnya, saya sering kan jelaskan ya, mau teknik seperti apa sih
sederhana pun bisa Mas. Cuma satu, kalau kita sebagai orang Nusantara, orang Indonesia, mau suku apapun, DNA kita itu tahu tentang jejak rekam kita siapa. Jadi misal kita orang Nusantara, maka menyembuhkannya dengan tanah Nusantara. Paham ya maksudnya? Oke. Nah, jadi DNA itu bukan kita orang Nusantara, tapi kita menyembuhkannya cara mana kayak gitu. Saya tidak maksudnya ini keyakinan tertentu. Nah, DNA merekam. Nah, kalau kita orang Nusantara berarti menyembuhkannya dengan tanah Nusantara, dengan cara Nusantara. DNA itu dia tahu leluhurnya siapa tahu. Jadi misalnya ada orang Jawa, dia untuk memutuskan kutukan-kutukan berdarah ini memakai pemahaman Sunda, belum tentu kena. Karena leluhur dia tahu DNA-nya ya orang Jawa, maka dia harus memakai pemahaman Jawa gitu. Jadi misal Sunda, pemutusan daripada karma berdarah ini ya dia harus pakai cara Sunda gitu. Oke, let's say itu suku ya Madam. Tapi gimana dengan doa-doa ritual atau ya bisa kita bilang ketika di agama Islam ada proses ruqyah. Itu gimana Madam? Hampir sama sih Mas, hampir sama. Makanya saya bilang berhubungan dengan belief system sebenarnya, berhubungan dengan cara pandang. Kalau misalnya kita mau pembersihan melalui segi agama, pakailah ruqyah. Kalau misalnya mau dari ruatan, biasanya orang Jawa itu selalu memakai ruatan. Kalau untuk pemutusan karma berdarah, ruatan atau benda pusaka. Ada benda-benda pusaka yang bisa memang memutuskan karma-karma berdarah. Tapi pusaka harus dari silsilah keturunannya sendiri. Kayak misalnya orang Sulawesi kalau pengen memutuskan kutukan leluhur karma berdarah, dia memakai badik. Badik yang benar-benar pusaka. Jadi kalau badik itu disentuh sedikit bergetar, itu berarti pusaka. Nah, itu untuk memutuskan secret kontrak rahasia antara keturunannya. Jadi kayak ngejagain kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang Sunda biasanya itu dia memakai apa ya? Kalau Sunda biasanya gerakan sih Mas. Jadi Sunda, Bugis, Batak itu memakai gerakan dan mediumship kayak pemanggilan roh. Nah itu bisa kan, ada gerakan-gerakan di Sunda itu kayak pencaksilat atau apapun. Sebenarnya itu nggak asal-asal gerakan Mas. Itu ada energi yang bermain di sana kayak gitu. Jadi dengan gerakan-gerakan itu bisa memutuskan juga. Nah kalau di Sumatera dia biasanya pemanggilan Batara itu bagi mereka itu kayak misalnya Tuhan kayak gitu. Itu bisa diputuskan juga. Jadi setiap tempat itu dia bisa tahu leluhurnya siapa kayak gitu. Tergantung dari kepercayaannya. Nah kalau mau dari Muslim kan bisa Mas, sama aja. Bisa memakai ruqyah, bedanya ruqyah itu memakai ayat-ayat suci. Nah pertanyaannya, kenapa ayat-ayat suci itu bisa untuk memutuskan karma berdarah? Karena ayat suci ketika kita lantunkan, baik berupa ayat-ayat suci yang kita ucapkan dari mulut kita, itu kan energi. Atau ayat suci yang kita pakai memakai canting, ada kan yang kayak singing bowling atau japa mantra. Jadi sebenarnya ayat suci yang dilantunkan itu bukan hanya sebuah lagu, tapi frekuensi gelombang yang beresonansi dengan si energi itu. Bisa seperti itu. Iya, soalnya kan madam sendiri ini kan kabarnya tuh punya cara unik untuk memadukan ini ya, kayak local wisdom dan energi bunga serta vibrasi suara gitu. Iya. Nah maksudnya seperti apa tuh madam? Aku punya teknik sendiri sih ya, pengalaman sebagai praktisi. Saya kan praktisi udah 25 tahun ya Mas. Jadi saya menggabungkan 3 pilar dalam hal pemutusan karma-karma simpanan ataupun katakanlah kutukan-kutukan berdarah ini. Yang pertama adalah dengan pembersihan memakai bunga. Memakai sesaji. Nah kalau bunga-bunga ini biasanya kan untuk membersihkan tuh Mas. Terus yang kedua saya itu juga memakai dupa-dupa. Yang ketiga memakai ritual. Karena menurut aku begini Mas,
Ada ya juga pernah bilang bahwasanya kenapa pemutusan karma berdarah ini harus memakai ritual. Kenapa, Madam? Kan ada orang kenapa nggak berdoa aja? Berdoa kan bisa kan gitu. Karena menurut aku atensi berdoa dan ritual itu agak beda Mas. Walaupun mengerucutnya sebenarnya sama, iya kan. Nah kalau berdoa itu kita kan kalau berdoa nih ya mau terserah siapa Tuhannya menurut keyakinannya. Berdoa ini kan menguatkan harapan. Oke. Berbeda. Nah kalau ritual ini kan pembebasan Mas. Lebih kayak gitu. Jadi kalau analoginya ya supaya pemirsa Kupas Mistis gampang, doa itu kayak ngebuka pintu. Nah ritual itu kita berjalan masuk, paham ya? Nah seperti kayak gitu. Jadi berdoa itu kita kan gak ada aksinya, kita lebih akses. Kalau ritual kita udah ada aksinya. Terus kalau doa itu kita vertikal Mas. Doa itu kan vertikal antara aku sama yang di atas. Oke. Bahkan orang yang gak beragama pun bisa berdoa Mas gitu. Entah siapa Tuhannya gitu. Jadi kalau doa adalah kita vertikal antara kita dengan yang di atas. Kalau ritual berarti kita vertikal dan kita horizontal. Jadi vertikal itu kalau ritual kita sama yang di atas dan kita juga bersinergi dengan alam semesta beserta energi dan elemen-elemen yang berperan. Local wisdom. Nah itu bedanya. Jadi kenapa karma daripada kutukan berdarah ini tidak bisa diberesin hanya dengan doa. Yaitu tadi karena kita hidup di bumi. Kecuali mungkin kita gak hidup di bumi. Lain lagi ceritanya, beda alam. Jadi karena kita hidup di bumi ya otomatis kita tetap berurusan dengan tanah, dengan angin, dengan udara, dengan elemen api, dengan energi bumi ini sendiri gitu. Jadi memang harus dipadukan antara doa, makanya saya bilang saya punya 3 pilar. Jadi lokal wisdomnya sesaji, bunga, ada doa, ada mantra, dan juga ada kayak apa ya, sujud jiwa kita kepada alam. Nah, ketika kita bersujud jiwa kita kepada alam, ya kalau fisik ini kita bersujud kepada Allah, jiwa kita juga bersujud kepada alam, maka itu alam akan mendengar Mas. Dan kekuatannya dahsyat sekali. Itu sudah saya alami dalam diri saya sendiri gitu. Makanya saya suka bilang kalau keilmuan itu harus menjadi penyaksi dulu sama diri sendiri gitu. Jadi saya banyak mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar, tetapi saya mendapatkan berkat ketika fisik saya bersujud kepada Sang Maha Pencipta, tetapi jiwa saya bersujud kepada tanah, kepada bumi. Itu dahsyat banget Mas kekuatannya. Oke. Tapi gak semua orang tahu ya, maksudnya istilahnya kita ke Tuhan dan kita ke alam semesta ini 2 hal yang berbeda gitu maksudnya. Padahal sejalan karena terkadang Mas lokal wisdom atau sesaji ini masih dianggap itu sebagai klinik. Nah masalahnya memang kenapa dianggap sebagai klinik, karena terkadang fungsinya menjadi beda sih Mas. Banyak kayak sesaji, jadi banyak orang fungsinya jadi beda. Bukan sebagai persembahan ke alam. Banyak orang pikir sesaji itu buat manggil setan, kan banyak juga gitu. Tapi bukan itu. Dulunya nggak kayak gitu. Lokal wisdomnya nggak kayak gitu, kearifan lokalnya nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi artinya begini, ketika kita membuat sesaji itu adalah persembahan kita kepada alam, tentunya hati kita, pikiran kita tetap bahwasanya ada Tuhan yang berperan serta, yang mewujudkannya. Di samping itu ya alam semesta ini ya wakil Tuhan juga kayak gitu. Jadi sebelum kita meminta kepada Tuhan yang menciptakan kita, ya kita berseru dulu, kontemplasi dulu dengan wakilnya beliau. Nah misalnya Mas mau ketemu presiden kan nggak langsung, kan Mas ke wakilnya dulu. Kira-kira kayak gitu deh ininya. Analoginya ya. Analoginya lah kan supaya masyarakat lebih gampang mencernanya. Jadi kita pakai analogi lah gitu. Pertanyaannya apakah semua orang harus diruat? Karena kan mungkin nasib buruk atau segala macam apapun namanya itu gitu. Itu terjadi di setiap orang gitu.
Nggak semua sih Mas. Nah kalau misalnya teman-teman pemirsa Kupas Mistis, tadi kan kita di awal udah cerita tuh ciri-cirinya. Hmm. Nah kalau misal di antara ciri-ciri itu ada 2 aja, nah itu wajib diruat. Nah ada orang yang nggak ngerti sebenarnya kayak anak yatim itu wajib diruat sebenarnya Mas. Kenapa Madam? Karena anak yatim itu ketika lahir dia mempunyai banyak luka. Kan nggak semua anak yatim dibesarkan di akhirnya mendapatkan perlakuan yang baik, banyak luka di sana, banyak. Terus kayak misalnya orang-orang yang di kehidupannya mengalami sesuatu apa ya kayak prahara ya kejadian-kejadian yang menyakitkan itu wajib juga ruatan. Jadi pokoknya dari yang saya katakan pertama tadi kalau misalnya ada 2 aja, nah itu wajib diruat. Ada 2 ciri-ciri aja, itu wajib diruat gitu. Oke, tapi menarik nih Madam. Maksudnya yang Madam bilang tadi kayaknya itu lebih ke trauma psikis ya? Yes, kalau secara sains sebenarnya karma berdarah ini adalah traumatik genetik yang kita bawa secara turun-temurun di DNA kita. Dan itu tersembunyi menjadi programming tersembunyi di aura jiwa kita. Menjadi sidik ya. Sidik batin itu tersembunyi. Nah seperti itu. Tapi apa pengalaman Madam tuh paling menyentuh dalam membantu seorang terbebas dari kutukan leluhur ini? Ini ada satu pengalaman. Inisialnya saya bilang siapa ya? Coba saya katakan Iwan lah gitu. Saya ada satu klien ini ya Mas, pernah datang ke saya awalnya sih untuk buka aura awalnya. Nah ketika pertama datang kan saya udah bilang kalau saya ketemu orang biasanya itu kayak layar itu saya langsung dapat nih dia ini sidiknya di mana nih kayak gitu Pak, di sidik rasa, di sidik tubuh, di mana nih karma berdarahnya nih, kutukan berdarahnya gitu. Jadi dia di kehidupan yang sekarang itu ganteng, anak konglomerat, saya nggak usah bilang namanya karena privasi. Tapi kenapa ganteng berduit tapi selalu dikhianati sama ininya, sama pasangannya. Kalau dipikir ganteng, anak konglomerat, anak pejabat, kenapa selalu dikhianati? Nah ternyata ketika saya reading lagi sampai aura ke dalam. Jadi ketika saya reading itu ya Mas, saya ngelihat dari belakang. Biasanya ciri-ciri orang yang punya karma berdarah yang berat itu biasanya di pundak belakang itu kayak ada akar hitam. Jadi berakar. Nah nanti biasanya kalau ke cewek suka ntar jadi miom, jadi kista, jadi kanker kayak gitu Mas. Itu menurut penglihatannya Madam? Jadi ketika saya lihat kan awalnya itu kan membuka aura ya kan. Nah jadi di tengkuk, dari mulai tengkuk biasanya kalau orang yang punya karma berdarah ini atau kutukan berdarah itu dari mulai pundak sini di tengkuk itu tuh kayak ada yang mencengkram si energi gelap tadi tuh dicengkram. Jadi saya ngeliat terus saya bilang saya tanya kira-kira orang tuanya Mas Iwan sama nggak mengalami? Iya katanya. Ibu saya maksudnya dikhianatin bapaknya terus kayak gitu. Pokoknya sama. Jadi kalau kita mau ngelihat karma berdarah itu kita lihat dari orang tua kita ada pengulangan nggak yang paling gampang. Jadi misal kalau di kita susah rezeki, ibu bapak kita susah rezeki nggak? Di kita susah jodoh, ibu bapak kita susah jodoh nggak? Jadi kalau sampai silsilah 13 kan agak sulit ya. Jadi patternnya pengulangannya di orang tua dulu. Nah ternyata ketika saya ngelihat dari sidik auranya itu, saya ngelihat ternyata di leluhurnya yang ketujuh itu pernah menghamili orang lain dan dia nggak tanggung jawab. Dia malah menikah dengan orang yang berkasta lebih tinggi. Jadi akhirnya si wanita itu menyumpahkan, aku bersumpah seluruh keturunanmu gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah itu, jadi akhirnya saya melakukan satu ritual pemutusan kutukan leluhur tadi. Nah nanti di akhir akan saya kasih cara simpel untuk memutuskan kutukan berdarah gitu. Walaupun mungkin ya harus pakai mentor ya, tapi buat teman-teman nanti yang nggak punya
menggunakan uang atau apapun bisa melakukan cara simple di rumah di akhir tayangan ini. Nah jadi si Iwan tadi akhirnya kita lakukan pemutusan. Nah setelah dilakukan pemutusan 40 hari kemudian itu ada perubahan Mas. Contoh? Contohnya ya dia tiba-tiba mendapatkan satu pasangan yang nggak diduga-duga gitu di satu acara tertentu gitu, dan sampai sekarang udah menikah, udah punya anak gitu. Dan itu salah satu yang menurut saya datangnya ke saya buka aura, tapi kok ujungnya kok malah ngelihat ada kayak akar pohon hitam di tengkuk sampai pundak, itu kayak ada energi yang mencekram. Jadi kayak ada yang ngebebanin, mau bergerak itu sulit. Jadi kita dicengkram kayaknya begitu. Jadi itu ya kutukan, ada yang mengkutuk gitu. Padahal bukan perbuatannya, itu kan perbuatan dari leluhurnya. Jadi itu silsilah saya lihat yang ketujuh lah. Nah berarti ketika dia lahir secara biologis darahnya bersih, tapi ada programming tersembunyi kan yang dia bawa. Jadi dia menjalankan skenario atau naskah yang bukan takdirnya gitu. Ini Madam kalau boleh tahu, pertama kali Madam tahu seperti ini tuh dari kapan ya Madam? Maksudnya teknik ini dan akhirnya menemukan satu metode ya? Iya, karena kan saya 25 tahun bergerak di pranic healing, di hipnoterapi, di penyembuhan dengan berbagai metode. Jadi saya punya sertifikasi berbagai metode. Karena saya ngerasa kenapa orang, gak usah orang deh Mas, saya sendiri dulu hidupnya sulit gitu. Apa sih gitu, kenapa sih hidup sulit gitu, kok circle saya orangnya kok miskin semua gitu, teman-teman saya yang datang juga kok susah semua. Terus saya setiap hari bertemunya kok orang susah, orang-orang rumit, orang-orang ruwet gitu. Jadi saya ngerasa hidup saya ruwet, saya ketemunya orang-orang ruwet, keluarga saya ruwet, saudara-saudara saya ruwet, apanya sih gitu. Apa yang salah gitu ya? Ya itu tadi, ternyata di keluarga saya ya ada kutukan berdarah. Jadi akhirnya mungkin ya kita secara nggak langsung dipilih. Makanya saya bilang kalau dulu saya meyakini kita lahir ke dunia menjalankan karma. Sekarang saya udah merubah mindset itu. Nggak mau lagi ketika saya mengatakan saya lahir ke dunia menjalankan karma. Ya udah, berarti kan aku sudah mensabotase alam bawah sadar aku. Aku langsung memberikan satu destiny. Aku langsung kayak ngasih, oh aku harus jalanin karma. Ya nerimain dong. Ya berarti yang lahir punya utang gitu. Iya ya nggak juga, mungkin itu pemahaman saya dulu. Nah pemahaman saya sekarang adalah ketika saya lahir is okay, kita terima, kita tebus. Tetapi kita dikasih, kalau kita dikasih warisan untuk menjalankan karma itu, berarti kita dikasih warisan juga kekuatan untuk menebusnya, untuk memperbaikinya, untuk apa ya, memotong secara garis keturunan. Makanya ada bilang kita ini pro kontra nih ya Mas, takdir nggak bisa dirubah, itu pro kontra banget tuh gitu. Kalau menurut aku takdir, oke kita ganti kata-katanya. Kalau saya bilang takdir bisa kita perbaiki, nggak ada yang komplain, nggak ada. Oke, benar. Karena memakai kata-kata diperbaiki. Nah pertanyaan, kalau takdir itu sudah kita perbaiki, berubah nggak? Berubah nggak Madam? Ya berubah dong pasti. Tapi ketika saya mengatakan kata-kata takdir bisa dirubah, wah saya bisa dihujat dari seluruh pemahaman. Tapi kalau saya bilang mari kita memperbaiki takdir dengan meminimalis resikonya. Bahkan tadi di Muslim kan ada bahwasanya dari Muslim itu tidak adanya kutukan leluhur lah, karma nggak ada, tetapi dampak sosialnya kan ada. Berarti kalau dampak sosial ada, berarti si destiny tadi, takdir ini bisa dong kita perbaiki. Setelah diperbaiki bisa berubah dong gitu. Berarti kan hanya penamaan kata-kata saja. Penamaan dan prosesnya gitu ya. Yes. Berarti betul. Madam percaya semua orang bisa ngerubah takdirnya? Sangat percaya, 100% percaya. Dan aku percaya semua orang bisa merubah takdir dengan satu syarat, bahwa sertakan siapa yang menciptakanmu. Ya dong. Yang kedua, kamu hidup di tanah mana gitu. Karena DNA leluhur itu dia merekam, tahu. Kamu berasal dari DNA mana, dia tahu. Jangan DNA-mu DNA A, tapi kamu ngeberesin pakai DNA B, yang nggak bisa.
jejak DNA itu kan ada, leluhur itu tahu gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah karma berdarah ini bisa diputuskan? Bisa. Yang menciptakan kita siapa? Terserah penamaan, mau Tuhan, mau Allah, siapa? Terserah. Yang jelas ada sang sumber, ada sang Hyang Widi, ada sang wenang, ada sang tak terbatas yang harus berperan di sana kayak gitu. Dan ada wakilnya alam semesta ini. Jadi harus kita sertakan semua itu Mas gitu. Makanya saya bilang saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi jiwa saya juga apa ya? Bukan menyembah, lebih kayak bersujud juga kepada tanah ini, kepada bumi ini gitu. Mungkin bersyukur kali ya. Yes. Kata lainnya gitu. Oke, seru juga sih Madam obrolannya. Maksudnya ternyata panjang ya runtutannya gitu, dan nggak bisa diberesin satu hal atau dua hal itu, tapi harus semuanya gitu. Harus kayak kalau kita ke dokter ada lab. Nah sama kalau ke Madam Louis juga datang ada labnya, harus dilihat juga semuanya gitu Mas. Iya, kirain kan kalau ke praktisi ya cuman ritual, tidak, kebanyakan nggak ada penjelasannya gitu. Tapi yang saya suka di sini ada penjelasannya, dan itu analoginya lumayan masuk akal gitu. Itulah kebanyakan kalau banyak klien itu datang ke praktisi tidak dijelaskan. Nah sebaiknya buat teman-teman praktisi juga kalau ada klien ya dijelaskan. Karena kalau makin kita jelaskan dia lebih gampang, aseptif, lebih menerimain. Kalau dijelasin kan lebih enak. Coba kita kasih satu edukasi knowledge begini, kita jelasin, dia langsung gampang kan analoginya. Oh, aku lahir ada programming tersembunyi. Adanya di mana itu ya? Nah, ya itu di aura jiwa kita. Nah, aura jiwa itu apa? Nah, agak dikasih sedikit-sedikit. Kenapa bisa lahir ada programming tersembunyi si karma berdarah ini gitu. Jadi kalau kita kasih analogi yang gampang diterima oleh klien atau masyarakat, simpel kok. Jadi dia jadi ngerti, dia ngejalani kan jadi gampang, nggak kayak gimana ya, kayak orang berjalan dikasih tahu tapi buta gitu, gimana sih gitu. Ya intinya kan sama ya, kalau misalnya Madam istilahnya menjual produk jasa. Iya. Harus ada produk knowledge-nya juga gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah kalau penonton kumis pengen tahu nih Madam lebih lanjut soal ruatan atau bahkan tentang buka aura, bisa kemana nih Madam? Sebenarnya kan saya punya 2 klinik di Bali dan Jakarta ya. Tapi sekarang lebih banyak online sih, kelas-kelas online. Nah buat teman-teman praktisi yang ingin belajar metode ini juga saya terima kok kelas-kelas. Nah kebanyakan yang belajar itu malah praktisi sih Mas yang ikut kelasnya. Bukan orang-orang biasa gitu. Madam ikut kelas untuk menjadi praktisi gitu. Tapi memang saya dengerin obrolan Madam aja asik. Udah ngerasa punya sesuatu kayak apa ya, rahasia gitu, rahasia yang diceritakan tentang alam semesta ini ke saya gitu kan, lebih ke situ kan. Cara kerjanya segala macam gitu. Memang kan saya diundang beberapa kampus-kampus juga ada beberapa ngundang pemahaman-pemahaman tertentu, kayak misalnya mereka buat tesis apa, jadi kita kayak dari sainsnya, dari metafisiknya cocok nggak kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi materi-materi kayak gitu. Kalau saya kan emang ada 3 pilar dalam teknik yang saya padukan, yaitu tadi dari kearifan lokal, local wisdom, sains dan metafisik, dan juga sebenarnya saya ngambil juga dari ketuhanan, tapi saya nggak bilang ini dari agama tertentu gitu. Itu rasa saya sendiri gitu. Jadi 3 pilar ini yang saya padukan untuk teknik pembebasan daripada karma berdarah ini. Dan alhamdulillah itu rata-rata ya berhasil gitu. 40 hari pasti berubah lah hidupnya. Kenapa harus 40 hari Mas? Karena alam bawah sadar, belief system subconscious itu menerima perintah kita itu di atas 21 hari. Jadi perubahan daripada DNA, perubahan daripada sel, perubahan diperintah oleh tubuh. Hampir mirip ngubah kebiasaan gitu ya? Iya, habit. Nah kan ada buku 7 Habit ada. Oke Madam, buat terakhirnya ada pesan gak buat sobat kumis yang mungkin merasa sedang terjebak dalam takdir berat Karma yang tidak berdarah. bisa dijelaskan dengan logika nih? Oke, buat teman-teman sahabat kumis,
kalau misalnya saat ini kamu merasa di titik yang lagi zero, tadi saya udah bilang ada poin-poinnya. Ya, saya cuma kasih saran, ketika kamu merasa kamu mengalami satu kutukan atau karma berdarah, mulai saat ini tanamkan, ikrarkan dalam diri kamu bahwasanya kamu lahir bukan hanya menjalankan karma. Kalau kamu dikasih wariskan sesuatu karma berdarah atau kutukan berdarah, maka kamu juga diwariskan kekuatan untuk melepaskannya, untuk releasingnya. Kamu dikasih kekuatan untuk memutus ya sampai di garis keturunan kamu supaya tidak terus menyambung ke keturunan berikutnya. Oke, baik, demikianlah obrolan kita dengan Madam Louis. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Madam Louis, sekali lagi terima kasih udah mampir ke Kumis. Obrolannya pasti seru kalau Madam Louis ya. Sehat-sehat terus Madam. Ya, makasih, terima kasih. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.